Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah atas berkat rahmatnya kita bisa hadir kembali pada pertemuan kali ini, yaitu tentang penampilan pribadi ya. Oke, selanjutnya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan nanti bisa menjadi manfaat dan berkah. Oke, kepada ketua kelas silakan bisa dipimpin doa. Tempat duduk siap, gerak. Tempat gerak. Tegak, gerak. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Oke, absen berapa? 17. Oke, keterangannya? Izin. Oke. Ada lagi? Oke, apa keterangannya? Oh, alfa. Oke. Ya. Untuk hari ini pembahasan kita itu terkait tentang penampilan pribadi. Nah, nanti akan kita pelajari adalah tentang penampilan. Inilah tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa saja yang akan kita pelajari targetnya? Pertama, kita akan tahu tentang kegiatan pembelajaran terkait kesehatan kerja. Nah, ini sudah pernah kita bahas pada K3. Kemudian yang kedua, standar penampilan. Bagaimana standar penampilannya? Apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus belajar cara berpenampilan? Nah, dalam dunia kerja, penampilan ini adalah salah satu yang perlu kita perhatikan ya, karena kalian sebagai perwakilan dari perusahaan yang mencerminkan citra perusahaan. Jika kita berpakaian misalkan lusuh ya, atau berpakaian pakai celana jeans, padahal kita jualannya atau perusahaan kita bergerak di bidang perkantoran, maka ini kurang bisa diterima ya, kurang pantas. Nah, ini menimbulkan citra yang buruk bagi perusahaan. Nah, itulah beberapa manfaatnya. Kemudian ada lagi manfaat berikutnya, yaitu menimbulkan kepercayaan diri. Nah, sehingga apa yang kita kerjakan, kalau kita dengan penampilan yang terbaik, insya Allah kita bisa tampil dengan percaya diri, dengan penuh keyakinan ya. Coba bayangkan kalau kita misalkan salah kostum ketika ada acara, nah maka ini akan menimbulkan ketidaknyamanan ya. Kemudian turunnya kepercayaan diri. Nah, pernah enggak menjumpai penampilan seseorang dengan penampilan seperti ini? Pernah. Oke. Siapa yang tahu yang pertama? Nah, yang pertama ya, proyek, Pak. pada proyek. Ya. Oke, pada proyek. Ada lagi yang lainnya? Mungkin yang kedua? Di kantor, Pak. Di kantor. Ya. Oke, di kantor. Itu di bank. Di bank ya. Oke, di perbankan. Oke, satu lagi. Ya, Baby, silakan. Seorang desainer. Desainer. Oke, desainer. Oke, ada lagi yang lain? Di mana? Ya. Chef di restoran. Di restoran, chef. Oke, ya. Ini kita sudah tahu semuanya bahwasanya ini adalah untuk proyek ya, pakaian untuk proyek. Di sini untuk perkantoran tadi ya. Kemudian ada perbankan, kemudian ada desainer katanya, ada chef, ya, ada koki ya. Oke, betul sekali ya. Jadi setiap pekerjaan mempunyai
seragam atau pakaian masing-masing ya, yang berbeda-beda. Pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira kalau kamu lihat seperti ini ya, apa yang timbul di pikiranmu? Bagaimana dengan pakaiannya? Ya. Oke, silakan. Sesuai dengan profesi. Sesuai dengan profesi. Oke. Ada lagi yang lainnya? Saya, Pak. Ya. Bajunya kelihatan rapi dan bersih. Oke. Bajunya kelihatan rapi dan bersih. Oke. Oke, selanjutnya saya akan coba tampilkan beberapa materi ya. Oke ya, ini ya. Nah, berpenampilan profesional saat work from home. Nah, ini saya dapatkan di salah satu situs ya. Nanti saya akan bagikan, saya share ya ke kalian melalui WA group ya. Selanjutnya saya akan terangkan sedikit terkait standar penampilan. Apa itu standar? Ya, standar itu adalah pedoman atau acuan dasar. Nah, kalau kita bicara standar berarti acuan dasarnya ya. Kalau penampilan berarti ya standar penampilan, berarti ada acuan terkait bagaimana kita berpenampilan. Oke. Kemudian apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam standar penampilan? Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah kesehatan personal kita, ya, kesehatan kita. Mulai dari kesehatan mata, ya, kesehatan fisik, ya. Ketika kita bekerja di lapangan, kita harus kuat fisiknya. Ketika kita misalkan bekerja di perkantoran, ya, di perbankan, misalkan banyak berdiri, nah kita harus kuat kakinya, ya, fisiknya, nggak boleh batuk-batuk di depan pelanggan. Nah, ini harus kita perhatikan dari kesehatan. Berikutnya, saya percepat. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungannya juga harus sehat. Kita harus perhatikan. Dengan cara apa? Selalu membersihkan ruangan kita yang kita pakai, meja-meja kita rapikan, ya. Kita tertib pada saat sebelum pulang kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian sebelum memulai aktivitas kita juga bersihkan dan rapikan terlebih dahulu. Nah, itu adalah bagian dari penampilan secara lingkungan, ya. Kemudian ada penampilan dari segi penampilan fisik kita ya. Nah, penampilan dari segi pakaiannya. Nah, itu yang akan kita bahas lebih detail. Nah, di sini nantinya penampilan prima itu akan bisa menampilkan citra diri, baik diri kita, perusahaan ataupun instansi di mana kita bekerja. Kemudian sikap sebagai bentuk sikap penghargaan kepada orang lain. Kalau kita misalkan ada tamu, terus kita pakai kaos yang seadanya, itu kan juga nggak pantas, itu dalam keseharian. Apalagi kalau dalam dunia kerja, tentu saja kita harus bersikap menghargai dengan cara berpenampilan sesuai dengan profesi dan pekerjaan kita. Kemudian kepantasan penampilan, ya, pantas tidak kalau saya mengunjungi satu acara ya, dengan memakai pakaian misalkan celana jeans, kaos oblong, kan? Nah, ini kan nanti akan menimbulkan ketidakpantasan. Ini harus diperhatikan betul. Kemudian nanti juga tentang kepribadian, ya, tentang sifat-sifat kebiasaan kita selama kita bekerja, itu juga perlu kita perhatikan. Oke, nah itu tadi beberapa hal terkait penampilan. Nah, nanti kalian akan membentuk kelompok seperti halnya yang kemarin. Kalian bisa kelompok 3-4 orang. Setelah itu kalian nanti akan saya tampilkan sebuah video permasalahan dan coba dianalisa apa permasalahannya dan diskusikan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Oke ya. Ada pertanyaan dulu terkait ini? Tidak. Oke. Nanti untuk lebih detail materinya nanti bisa saya share ya melalui WA group seperti yang tadi saya tampilkan, atau bisa nanti kalian juga browsing dan menggunakan YouTube juga ada, coba nanti dicari. Oke, selanjutnya silakan kalian bagi terlebih dahulu kelompoknya, silakan bergabung dengan
kelompoknya masing-masing. LKPD-nya, ya, lembar kerja siswanya, saya akan bagikan ke kalian. Nanti kalian bisa melihat ya kasus yang ada di LKPD. Oke, untuk LKPD sudah saya kirimkan ke grup kalian, coba dilihat ya di grupnya, di grup WA. Silakan bisa dibuka. Ya, di situ ada kasus tentang sekretaris ya yang akan menghadiri rapat di satu hotel, yaitu rapat bisnis, di mana dia harus menentukan ya, penampilan yang tepat yang digunakan, pakaian yang tepat, baik penampilan untuk dirinya sendiri maupun untuk pimpinannya. Maka kamu ditugaskan di situ untuk sebagai seorang sekretaris, maka kamu memilih pakaian yang seperti apa ya. Oke, silakan. Saya beri waktu berapa? Oke, 5 menit ya? Ya, oke. 5 menit untuk mencari referensi, kemudian 5 menit lagi untuk mendiskusikan, kemudian 5 menit lagi untuk menyimpulkan atau membuat slide-nya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah dibagi untuk tugasnya? Sudah, Pak. Oke. Apa aja itu, Anggi? Dari kelompokmu? Zaka bagian mencari contoh gambar standar penampilan pria. Oke. Kalau Cindy mencari contoh gambar penampilan wanita. Fanny mencari gambar aksesoris, contohnya jam tangan, cincin, tas, kacamata, anting untuk yang tidak berhijab. Oke. Ya. Oke, dilanjut. Iya, Pak. Oke, untuk kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Ada yang kebagian mencari permasalahan Oke. dan tindakan dan Iya. solusinya bagaimana Oke. dengan sikap Oke. yang baik. Oke, berarti sudah ada pembagian ya. Oke, silakan dilanjut untuk referensinya. Ya? Proses ngedit, Pak. Proses ngedit ya. Ya. Oke. Oke. Ya, oke. Itu slide-nya ya. Iya. Oke, sudah dapat, coba diperbesar dikit. Oke, itu untuk yang pria ya. Iya. Iya. Kenapa pakai yang pilihannya itu? Karena pakaian ini cocok untuk malam hari dan tampak elegan saat digunakan. Oke. Sudah didiskusikan, masing-masing sudah membuat slide untuk setiap penampilan tadi ya, baik yang pria maupun yang wanita, pimpinan maupun sekretarisnya. Oke, sekarang siapa yang mau menampilkan presentasinya? Ya, oke, silakan. Kirimkan hasil dari pekerjaanmu ke WA saya ya, atau WA grup nggak apa-apa. Oke, ini sudah saya download. Oke, silakan bisa lanjut untuk mempresentasikan. Bisa salah satu atau dua orang mungkin. Ada yang pegang. Silakan bisa maju. Jadi di sini kelompok kami memilih meja alasannya yaitu karena meja ini terlihat formal, rapi dan elegan karena cocok dipadukan dengan warna abu dan hitam. Oke, coba diterangkan. Jadi jas ini bermodel bercorak kotak-kotak kecil, berkancing dan bersaku.
warna abu-abu, dan bahannya bahan katun. Kenapa kelompok saya memilih jas ini? Alasannya yaitu karena modelnya sangat trendy, jadi terlihat sangat menarik. Oke. Untuk jilbabnya, kelompok saya memilih model polos, terus segi 4, diikat ke belakang dengan warna denim, bahannya bahan silk. Alasannya yaitu karena mudah dipakai, nyaman, simple, dan terlihat serasi dengan kemeja yang dipakai. Untuk sepatunya memilih model yang wet gas atau berhak warna hitam. Alasannya karena terlihat elegan, modelnya pun simple dan terlihat sopan. Untuk kaos kakinya warna hitam polos, ukurannya 26. Alasannya yaitu memilih kaos kaki ini karena dianjurkan kaos kaki harus sama dengan warna rok atau celana yang dipakai. Untuk perhiasan atau aksesoris memilih jam tangan, cincin, dan tas. Alasannya karena saya memilih aksesoris ini karena terkesan mewah dan enak dipandang, ornamennya pun sangat indah. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya mempunyai 3 model busana. Yang pertama yaitu ada baju yang sebelah sini. Alasan saya memilih yang baju sebelah situ adalah karena menurut kami model bajunya lebih cocok digunakan tanpa jilbab agar terkesan lebih elegan dan feminim. Bahan yang digunakan yaitu kain wool, warna manset, cream atau V-neck, warna blazer yaitu brunette, warna rok, penut, warna beige, coklat. Selanjutnya, gambar yang kedua. Alasan saya memilih gambar yang kedua yaitu agar memberi kesan elegan, berwibawa, dan memberi kesan positif, vibes. Bahan yang digunakan yaitu kain wool, warna manset yaitu cream, warna blazer, brunette, dan warna kulot, brunette, serta warna jilbab cream. Garis leher manset yaitu Sabrina. Selanjutnya, saya memilih baju model yang ketiga karena alasannya yaitu agar memberi kesan lebih santai tetapi tetap formal, elegan, feminim, sopan, natural, dan berwibawa. Bahan yang digunakan yaitu kain wool, warna manset yaitu cream, warna kulot, brunette, warna jilbab brunette, serta garis leher V-neck. Selanjutnya ada sepatu. Alasan saya memilih sepatu ini karena menyesuaikan baju yang digunakan atau menggunakan warna panas. Selain itu juga menyesuaikan acara dan kaki yang memakainya. Heels hitam juga lebih memberikan kesan yang elegan dan cantik. Selanjutnya ada perhiasan atau aksesoris. Menggunakan aksesoris jam tangan berwarna emas yang menyesuaikan tema bajunya, warna panas agar memberikan kesan yang elegan. Yang kedua, menggunakan perhiasan yang tidak berlebihan atau anting dan kalung untuk memberikan kesan cantik dan feminim. Selanjutnya ada tas. Menggunakan tas jenis handbag yang berwarna putih karena menyesuaikan dengan warna bajunya atau warna panas agar memberikan kesan elegan dan berwibawa. Tas handbag juga sangat cocok digunakan di acara malam. Selanjutnya ada rambut dan make up. Model rambut segi layar cocok digunakan wajah oval, sedangkan make up yang digunakan adalah cocok dengan wajah yang natural. Selanjutnya, busana pimpinan. Warna yang digunakan yaitu 100% gelap. Busana yang digunakan formal wear dan jeans jas singer brace atau kancing satu. Sepatu hitam, belt hitam, kaos kaki hitam, dan dasi hitam, kemeja putih lengan panjang serta rambut rapi.
Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi menyimak dari dua kelompok tadi. Nah, kita bisa menyimpulkan ya. Nah, nanti coba kalian simpulkan semua yang tadi disampaikan oleh kelompok ya, dari kelompok masing-masing. Kemudian kelompok lainnya, kamu coba simpulkan dari hasil itu kira-kira yang terbaik yang mana. Ya, kamu kan sudah bisa memilah ya, mana yang sekiranya paling cocok untuk digunakan pada acara yang sudah disampaikan. Oke, kalau saya pribadi ya, bahwasanya pada kasus ini maka sekretaris itu kalau misalkan menggunakan jilbab seperti yang disampaikan tadi, boleh menggunakan warna-warna yang panas, asalkan di sini warna panas tetap dipadukan dengan warna panas ya, warna dingin dipadukan dengan warna dingin. Kemudian kalau misalkan boleh menggunakan 100% terang dan 100% gelap. Nah, kemudian untuk laki-laki juga sama. Untuk laki-laki mungkin bisa menggunakan, pimpinannya bisa menggunakan jas ya, minimal berkancing 2 ya, berkancing 2. Oke. Nah, nanti untuk dasinya itu menyesuaikan dengan kemeja yang ada di dalamnya. Kalau kemejanya putih berarti untuk dasinya menggunakan yang gelap seperti ini ya. Nah, kemudian sepatunya menggunakan pantofel. Ya, cari yang menggunakan tanpa ada talinya, tapi ada haknya ya. Tetap ada hak. Kemudian celana juga disesuaikan dengan warna jas gelap, sama-sama gelap ya. Nah, kalau ini misalkan hitam, nah, bawahnya juga hitam, atau bisa ini biru ya, ini biru dongker, sama-sama menggunakan biru dongker. Jadi buat untuk serasi. Kemudian bisa menggunakan jam tangan perhiasannya ya. Kalau laki-laki jam tangan, kalau perempuan bisa anting ataupun kalung ya. Oke, itu kesimpulan dari saya. Kalian bisa simpulkan menggunakan catatan ya masing-masing. Kemudian itu nanti dijadikan sebagai materi pembelajaran kalian ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Nanti kalau misalkan ketika pembelajaran kalian ada pertanyaan, boleh menyampaikan melalui grup ataupun di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk merefleksi pelajaran hari ini ya, untuk merefleksi nanti kalian isi ya refleksinya terkait pembelajaran hari ini. Apakah senang dengan pembelajaran hari ini caranya ya? Nanti untuk refleksinya ya, pakai Google Form, nanti saya kirim linknya melalui grup WA. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk syabra. Untuk mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Kalian sampai pada akhir pelajaran ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua. Oke, saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah, ada tingkah laku yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.